Hello Technolovers! Baru-baru ini seorang mantan tahanan politik, yakni Yusak Pakage, telah diamankan Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 BS di Jalan Poros, Kau, Mabo, di perbatasan RI Papua Nugini atau PNG. Yusak Pakage ditangkap saat hendak melintas ke Papua Nugini melalui PLBN Skau, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Yusak Pakage ditenggarai akan menghadiri acara yang diselenggarakan Benny Wenda. Lantas, bagaimanakah kronologi penangkapan Yusak Pakage yang ditangkap oleh pasukan elit? Yuk simak ulasannya berikut ini. Profil Yusak Pakage lahir pada tahun 1979. Ia adalah aktivis kemerdekaan Papua asal Indonesia. Yusak menjadi terkenal setelah ditahan pada 2005 hingga 2010 karena mengibarkan bendera pro kemerdekaan Bintang Kejora. Pasti udah pada tahu dong? Seperti yang kita ketahui bersama, kekuasaan Indonesia atas Papua masih diperdebatkan sejak 1963 ketika negara ini mengambil alih provinsi tersebut dari Belanda. Sebuah gerakan separatis dibentuk dan memerangi pemerintah Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Sepanjang periode tersebut, 1/6 penduduk Papua meninggal akibat operasi militer. Warga Papua juga mempermasalahkan isu ekonomi. Mereka menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam daerah hanya menguntungkan pemerintah pusat di ibu kota Jakarta. Insiden pengibaran bendera. Pada Desember tahun 2004, di usia 26 tahun, Pakage dan aktivis Philip Karma mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam aksi demonstrasi 200 orang di luar Abepura, Papua. Menurut Amnesty International, polisi menembaki kerumunan dan memukuli sebagian dari mereka dengan tongkat. Mereka juga menangkap Karma. Pakage kemudian memprotes penangkapan Karma di kantor polisi, namun ia malah ditangkap. Kemudian pada Januari 2005, Pakage dan Karma diadili atas tuduhan pengkhianatan di Pengadilan Distrik Jayapura. Jaksa menuduh Pakage mengganggu kedaulatan Indonesia. Bulan Mei-nya, para pendukung kemerdekaan Papua terlibat rusuh dengan polisi di luar pengadilan, melempar botol dan batu kepada polisi yang menyerang balik dengan tongkat. Komandan polisi yang bertugas dalam operasi ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan diganti beberapa hari pasca insiden ini. Di penghujung sidang, Pakage divonis penjara selama 10 tahun, sedangkan Karma 15 tahun. Pada tanggal 24 Agustus 2005, Pakage sempat kabur dari pengawalan dalam perjalanan untuk mengambil buku dari rumahnya. Ia ditangkap kembali beberapa jam kemudian di kantor LSM El Syam, Papua. Sejumlah organisasi HAM internasional melayangkan protes atas nama Pakage dan Karma, termasuk Amnesty International yang menetapkan mereka sebagai tahanan keyakinan, dan Human Rights Watch yang menyebut mereka tahanan politik dan menuntut pembebasan mereka secepat mungkin. Pada bulan Agustus tahun 2008, 40 anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat kepada pemerintah Indonesia yang isinya meminta Pakage dan Karma dibebaskan. Akibatnya 100 orang mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Pemerintah Indonesia menolak permintaan tersebut. Demianus Rubiak dari Divisi Papua di Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Kongres AS tidak berhak mencampuri masalah dalam negeri Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa penangkapan Pakage bukan karena masalah HAM, tetapi karena melanggar hukum positif Indonesia. Pakage adalah satu dari 457 tahanan Papua yang diberikan pengurangan masa tahanan selama 3 bulan. Penangkapan Pakage dan Karma menjadi topik unjuk rasa di depan Kedubes Indonesia di Washington DC tahun 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengampuni Pakage pada pertengahan 2010 dan ia dibebaskan tanggal 8 Juli. Human Rights Watch merilis pernyataan yang memuji pembebasan ini, tetapi juga meminta agar tahanan politik Indonesia yang lainnya dibebaskan. Kronologi penangkapan. Berawal dari kantor imigrasi PLBN Skau, terjadi keributan yang diakibatkan adanya masyarakat OAP yang tidak berkenan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku. Salah satunya dengan tidak membawa kelengkapan dokumen dan memaksa untuk melintas ke wilayah PNG. Anggota Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 BS yang sedang berjaga di lokasi, yaitu Prakayayat, Pratu Agung, dan Prada Munte, menghampiri tempat keributan dan bermaksud untuk menyelesaikan keributan tersebut. Pada saat itu personil Satgas semakin curiga setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak.
Oknum masyarakat tersebut akhirnya diketahui bernama Yusak Pakage berusia 45 tahun. Selanjutnya, personil Satgas langsung mengamankan yang bersangkutan di kantor imigrasi PLBN Skau untuk sementara. Prakayaan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Satgas Mayor Infantri Zulfikar. Selanjutnya, dari hasil analisis bersumber dari beberapa referensi, Yusak Pakage dicurigai sebagai salah satu simpatisan TPN-OPM. Ia pun langsung memerintahkan Kapten Infantri Putra Zendrato selaku dan Kipur Asatgas untuk mengamankan Yusak Pakage di daerah yang relatif aman setelah melintasi pos Muara Tami. Dengan pertimbangan di sekitar PLBN Skau terdapat sangat banyak masyarakat Indonesia maupun PNG dikarenakan Hari Pasar Skau. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kegaduhan maupun kerumunan massa, tak lama kemudian Yusak Pakage meninggalkan PLBN Skau menuju ke arah kota Jayapura. Ketika diamankan di wilayah Skau, mabuk oleh Sertu Rudi beserta 11 orang personil Satgas lainnya, Yusak Pakage melakukan perlawanan sehingga keributan kembali terjadi. Namun pada akhirnya yang bersangkutan berhasil diamankan dan dibawa ke pos Muara Tami. Melaksanakan pemeriksaan terbatas terhadap Yusak Pakage, kemudian diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan hendak melintas ke Vanimo PNG. Tetapi karena tidak membawa dokumen, petugas imigrasi melarang untuk melintas. Setelah melaksanakan pemeriksaan, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Satgas Letkol Infantri Ahmad Fauzi, yang kemudian mendapat perintah agar berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam upaya mengantisipasi perkembangan situasi adanya kemungkinan bahwa yang bersangkutan adalah DPO atau Kaalpol. Setelah itu dia langsung berkoordinasi dengan Kapol Subsektor Skau Ibda Alexander Yeri Setau. Aparat Polsek Muara Tami tiba di pos Muara Tami untuk melaksanakan pemeriksaan keterangan secara bersama-sama. Sementara itu, tim gabungan TNI Polri di Kampung Sarwom, Distrik Bamusbamba, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, telah menangkap sebanyak 19 anggota Komite Nasional Papua Barat atau KNPB pada hari Jumat 9 Juni 2023. Inspektur Jenderal Daniel Silitonga, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat hari Sabtu 10 Juni 2023, mengatakan penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Mereka ditangkap karena membentuk Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Tambrau. Polisi kemudian juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain bendera KNPB, pakaian militer, panah, dan parang. Selain itu, Yusak Pakage diketahui merupakan anggota OPM aktif yang mendeklarasikan perundingan kemerdekaan Papua kepada Presiden RI Joko Widodo melalui tayangan video yang dipublikasikan melalui salah satu media sosial pada tanggal 18 April 2023 lalu. Diduga Yusak Pakage berencana akan melintasi perbatasan ke PNG dalam rangka menghadiri acara ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua. Merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Benny Wenda yang didapatkan informasi sementara bahwa akan diselenggarakan pada bulan Juli 2023 di PNG. Nah, itulah tadi ulasan seputar petinggi KKB Yusak Pakage ditangkap pasukan elit. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you!